Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilughatil arabiyyah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-mubarakah nahnu sanadrusu al-lughah al-arabiyyah fil fasli ats-tsani asyara. Wa bidzalika nahnu sanadrus jayidan hatta nastati' an nafhama 'anil lughatil arabiyyah. Fa insyaallah fi hadhil fursah ya fursah fi liqa'il awal wa sanabahas 'anil hadaratil islamiyah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab bersama-sama, tepatnya pada kelas 12 semester 1 dengan tema peradaban Islam. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu saya membacakan teknis-teknisnya nanti yang akan kita lalui nanti dalam pembelajaran. Baik, saya bacakan. Karena kita menggunakan sistem pembelajaran dengan metode qiraah atau membaca, maka dari itu, yang pertama, siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qiraah. Jadi nanti itu ada bentuk mufradat, beberapa mufradat, dan nantinya itu murid-murid juga ikut mengikuti bacaannya beserta memberikan sebuah artinya. Kemudian yang kedua adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca teks bacaan tentang al-hadaratul islamiyah bainal amsi wal yaum. Kemudian guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran qiraah yang akan diberikan. Jadi nanti itu saya telah menyediakan bacaan mengenai al-hadaratul islamiyah bainal amsi wal yaum. Jadi nanti para siswa juga bisa di samping untuk kita melafalkan qiraah yang kita baca nanti, siswa juga harus bisa mengartikan mufradatnya. Baik, saya kira kalian cukup untuk memahaminya. Nah, sekarang kita akan masuki materi pembelajaran bab pertama. Sebelumnya kita akan belajar tentang mufradatnya dulu, mengenai mufradat yang berhubungan dengan al-hadaratul islamiyah bainal amsi wal yaum. Baik, sekarang kita mulai ya. Jadi nanti kita itu ke belajar mufradatnya ketika saya menyebutkan mufradatnya, kalian dengarkan, kemudian kalian mengikuti apa yang telah saya ucapkan tadi. Jadi kalian intinya itu mengikuti apa yang saya membacakan, kemudian juga mengartikan sekaligus. Baik, kita mulai. Ahwalul kauni, artinya keadaan alam. Al-ulumut tajribiyah, ilmu hasil eksperimen. Al-fizya'u, artinya ilmu fisika. Al-manhajut tajribiyu, metode eksperimen. Al-hadaratul basyariyah, artinya peradaban manusia. Mu'allafatun, artinya karangan. Ro'idun, jamaknya ruwadun, artinya pelopor. Ilmu dawi, artinya ilmu cahaya. Masafatul ardi, jarak bumi. Kusufus syamsi, artinya gerhana matahari. Dauratun damawiyatun, artinya peredaran darah. Amilun, jamaknya awamilu, artinya faktor. Al-qurunul wusta, artinya abad pertengahan. Saytoratun udma, artinya dominasi yang besar.
Dhuhara yadharu, artinya muncul. I'tabara ya'tabiru, artinya menganggap. Al-kawakibu, artinya planet-planet. At-taqaddumul hadori, kemajuan peradaban. Aqwal awamili, artinya faktor yang paling kuat. Amirul atibba, bapak para dokter. Majalur riyadiyat, artinya bidang matematika. Hamidul kibaritak, artinya asam sulfat. Ibtakaro yabtakiru, menemukan. Iktasyafa yaktasyifu, artinya mengungkap, menyingkap, dan menemukan. Tasyrihul jismi, anatomi tubuh. Ilmu tasyrihi, ilmu anatomi. Berikutnya, jaro, berlangsung. Al-farogi, senggang. Tambutu, tumbuh. Jaba, menjelajah. Wajati, Anda mendapati. Ihtammabi, memperhatikan. Taqaddama, maju. Al-awailu, awal-awal. Mihwarun, poros. Mirsodun, alat teropong. Isyrah, jelaskan. Yatahaddatsu, berbicara. Al-kimiya'u, kimia. At-tibbu, kedokteran. Ardoma, tokoh terbesar. Mungsyi'u, mengembangkan. Biqiyasi, dengan mengukur. Najaha, sukses. Luqiba, diberi gelar. Ahamma, terpenting. Sabaqo, telah lalu. An-nadriyah, teori. Bayani, menjelaskan. An-nujum, bintang-bintang. Ar-ri'ataini, paru-paru. Asasun, dasar. Baik, itulah beberapa kumpulan mufradat yang nantinya itu berhubungan dengan teks bacaan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya ini ada perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari' ke masdarnya beserta dengan artinya juga. Nah, di sini kita akan melafalkan bentuk mufradat yang berubah dari fi'il madhinya, kemudian ke fi'il mudhari'nya, kemudian ke masdar. Nah, supaya pembelajaran kita tidak jenuh dan kita belajarnya belajar bahasa Arab itu lebih berwarna, lebih mengasyikkan, kita akan melakukan perubahan mufradatnya dari bentuk madhi, mudhari' ke masdarnya dengan menggunakan laku. Setuju? Baik, kita mulai yuk. Dhuhara yadharu, duhurun itu tampak.
Najahan anjahu najahan itu berhasil. Asa sayu asisu tasisan itu mendirikan. Taqaddama ya taqaddamu taqadduman itu maju. Tafakkara ya tafakkaru fi tafakkuran memikirkan. I'tabara ya i'tabiru itibaron memandang. Ibtakara ibtakiru ibtikaran berkreasi. Iktasyafa yaktasifu iktisyafan menemukan. Hakada. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang bacaan Al-Hadharatul Islamiyah Bainal Amsi wal Yaum. Baik, sekarang kita akan belajar bersama-sama dan kita akan baca sebuah kisah tentang peradaban Islam antara zaman yang telah lalu atau masa lalunya dengan zaman yang sekarang. Baik, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadharatul Islamiyah Bainal Amsi wal Yaum. Peradaban Islam antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Maksudnya itu peradaban Islam antara zaman dahulu dengan masa kini. Ya, lanjut. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk diartikan ya. Nanti jika kalian menemukan mufradat-mufradat yang sulit bisa ditanyakan ke saya. Karena kita belajar bersama-sama, jadi teman-teman bisa menyimak sambil mengartikan dari per mufradatnya. Saya mulai. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudal linnasi jami'an. Fahtaja al-muslimun ila qiraati hadal kitabil karimi wa fahmi ma'ani. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu seluruh umat muslim membutuhkan untuk membaca kitab yang sangat mulia ini beserta memahami makna-maknanya. Fadharat ulumul qiraati wa ulumut tafsiri wa ulumut tafsiri wa tafsiri wa ulumul lughatil arabiyyah. Maka setelah itu muncullah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan membaca dan ilmu tafsir beserta ilmu-ilmu bahasa Arab. Wahtajal muslimuna aidon ila ayyafhamu syari'ah. Dan umat muslim ternyata juga membutuhkan pula untuk memahami ilmu syariah. Fadharat ulumu usulul fiqhi wal fiqhu wa qad faradul qur'ana 'alal muslimina ay yatafakkaru fi ahwalil kauni. Maka dari itu muncullah ilmu tentang usul fikih beserta ilmu fikih, dan di sini itu Al-Qur'an telah mewajibkan untuk para umat muslim khususnya ya untuk memikirkan tentang keadaan alam semesta ini. Jadi Al-Qur'an diturunkan juga sebagai petunjuk untuk umat muslim juga. Selain itu juga mewajibkan manusia atau umat muslim itu untuk memikirkan bagaimana keadaan alam semesta ini. Wa bihada ihtammal muslimuna bil ulumit tajaribiyah fadharat ulumul kimia wal fizia wat tib wal biologia wa ma asbaha dzalika minal ulumut tabi'iyah. Dan dengan demikian perhatian umat muslim itu menyebabkan terjadinya sebuah ilmu-ilmu eksperimen. Nah, maka dari itu muncul pula tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teori eksperimen, yakni ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu tentang kedokteran, ilmu biologi, dan apapun itu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Baik, saya lanjutkan ya. Saya kira cukup untuk menjelaskan dari bacaan tersebut.
Kemudian paragraf yang kedua, wa dhuharul manhajut tajribiyu awwala marratin fi tarikhil hamduratil basyariyah ala ulama'il Islam. Dan di sini itu teori eksperimen itu muncul pertama kalinya dalam sejarah peradaban umat manusia pada saat di atas umat Islam. Jadi waktu biro Jabir bin Hayyan minal awailil ladina adkhalu hadal manhaj fi abhathihim. Dan di sini itu seperti halnya Jabir bin Hayyan itu adalah dianggap sebagai pencetus pertama atau penggagas pertama yang pertama kalinya itu memasukkan teori tersebut dalam pembahasannya. Wa kana Jabirun ardomal kimiyaiyina. Dan maka dari itu Jabir itu lebih terkenal dengan sebutan fisikawan ya. Jadi dia itu sangat dia itu penggagas dari ilmu kimia, pencetus dari adanya ilmu kimia, maka dari itu dia disebut dengan fisikawan atau al-kimiyaiyina. Wa min musannafatihi fil kimiyai, dan dari karangan-karangannya dalam ilmu kimia itu ada yakni Kitabul Khawasi wa Kitabus Sab'in, yakni kitab Al-Khawas dan kitab As-Sab'in. Wa kutubun ukhra masyhurah, dan kitab-kitab lainnya yang sangat terkenal. Jadi kitabnya tidak hanya dua ini tapi banyak sekali, tapi tidak disebutkan dalam bacaan tersebut. Huwa ya'malu saudalaniyan fil Kufah, dia bekerja di apotik, tepatnya yakni di kota Kufah. Lanjut kita ke paragraf ketiga. Wa'tubira Ibnul Haytham binar ruwadi alladina assasul manhajat tajribiyu fi ilmil fiziyah, yakni artinya adalah, dan di sini itu ada Ibnu Haytham, dia dianggap sebagai pelopor yang mendirikan teori terapan, teori eksperimen dalam ilmu fisika. Fahuwa yunshi'u ilmu dawi, maka dari itu dia disebut dengan orang yang mengembangkan tentang ilmu cahaya. Washtaharul Bairuni bi qiyasi masafatil ardi, dan di sini itu ada Al-Bairuni juga yang terkenal dengan mengukur jarak bumi. Wa bayani kusufi syamsi, dan menjelaskan tentang gerhana matahari. Wa naqashal adillata ala kurawiyatil ardi wa dawaraniha haula mihwariha wa haula syamsi wa batakara mirswadan li rostil kawakibi wan nujum, yakni artinya adalah beliau sering mendiskusikan dengan membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bola atau bundar beserta perputaran di sekitar porosnya, tepatnya yakni di sekeliling matahari. Nah, hal tersebut dapat ditemukan dengan alat teropong yang dimana itu digunakan untuk memantau planet-planet dan bintang-bintang. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini wa kana Ibnu Sina awwala man istamala tahdhira fil jirahati. Dan di sini juga ada Ibnu Sina, adalah dia yang pertama yang menggunakan obat pembius dalam perawatan medisnya. Lanjut. Wa kana Ibnu Nafis awwala man iktashafa ad-dawrat ad-damawiyata wa bayyana harakat ad-dawrat ad-damawiyati fi ra'ataini wa fil jismi. Yang artinya Ibnu Nafis adalah orang pertama yang menemukan peredaran atau siklus peredaran darah yang menjelaskan aktivitas peredaran darah pada paru-paru di dalam tubuh.
Ya, saya lanjutkan lagi. Washtahara kadzalik bitasyrihil jismi wa huwa asasu ilmi tasyrihi. Maka dari itu dia sangat dikenal dengan ilmu tentang washtahara kadzalika bitasyrihil jismi. Dia lebih dikenal dengan pembedahan tubuh. Wa huwa asasu ilmi tasyrihi. Maka dari itu dia disebut dengan pendiri ilmu anatomi karena dia sudah biasa melaksanakan pembedahan dalam tubuh. Wasabaqo kadzalika ulamaul islami fi riyadiyati minhum Ibnu Jabir al-Battani wa Musa bin Syakir wal Bairuni. Dan maka dari itu ulama Islam terdahulu seperti yang fokus dalam bidang matematika itu juga banyak. Mereka adalah Ibnu Jabir al-Battani wa Musa ibnu Syakir dan al-Bairuni. Nah, ini yang terakhir. Hakadha kana al-islamu min aqwal awamili ala taqaddumil hadarati fi midan al-ulumil mukhtalifah. Yang artinya demikianlah kisahnya agama Islam itu memiliki faktor atau pengaruh yang sangat kuat sekali terhadap kemajuan peradaban di lingkup ilmu yang sangat bermacam-macam. Oke, saya lanjutkan. Wa hakadha taqaddamatul hadaratul islamiyah. Dan demikian itulah seperti halnya kemajuan peradaban agama Islam. Fil waqti alladzi kanat fihi Eropan fi dhulalil jahli. Dan ketika masa itu negara Eropa sedang mengalami gelapnya kebodohan, sangat suram sekali. Fil waqti alladzi yusamma bil qurunil wusta, yang mana itu disebut dengan abad pertengahan. Wal yauma usyahidu katsiran minad duwalil gharbiyah mithlu Amerika wa Iraban laha saytaratun adimatun ala duwalil islamiyah. Dan sekarang kita bisa menyaksikan dari negara-negara barat, misalkan Amerika dan negara Eropa, mereka itu mempunyai kekuasaan yang sangat kuat sekali, sangat besar sekali dalam negara Islam. Dan negara-negaranya yang di situ termasuk dalam negara yang di seluruh dunia ini, yang mana keadaan itu berhubungan dengan kehidupan ekonomi, politik, serta sosial. Nah, aina ma nahnul muslimun al-yaum min haula'il gharbi. Dan sekarang di manakah letak posisi umat Islam hari ini dalam kacamata negara barat? Jawabannya kalian akan temukan ketika kalian sudah melihat keadaan zaman sekarang. Bagaimanakah keadaan negara Islam saat ini dibandingkan dengan peradaban mereka yang berada di negara barat. Dan alhamdulillah sekali, kita juga harus bersyukur sangat karena sampai saat ini agama Islam menduduki agama yang sangat terbesar pemeluknya di Indonesia. Bahkan itu di negara Arab juga, di negara barat maksudnya, itu banyak sekali yang sekarang itu menjadi mu'alaf, atau mungkin sudah sejak lahirnya itu dia sudah menjadi Islam. Jadi alhamdulillah sekali kita menjadi orang yang memeluk agama Islam sekaligus menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah sekarang kita akan ambil latihan dalam latihan bab pertamanya, latihan pertama. Jadi ini ada pilihan ganda yang mana dari itu kita bisa mengisinya setelah kita bisa mengetahui isi bacaan dari teks bacaan yang telah kita pelajari tadi. Tayyib, mubasyaratul faqat. Kita mulai dari nomor yang pertama, nomor 1. Raqmul awal. Anzalallahu al-Qur'ana
al-karima ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuktah linnasi. Kira-kira jawabannya apa yang tepat ya? Seperti bacaan yang di atas, kita telah menemukan pada paragraf yang pertama, yakni adalah hudan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Lanjut lagi, raqmu tsani ihtajal muslimuna ila qiraatil qur'ani jayyidan fadharat ulumu nuktah. Ya, apakah jawabannya tentang ilmu balaghah atau mungkin ilmu nahwu? Ya, tepat sekali, yakni ulumul qiraati. Jim. Raqmu tsalis yahtajul muslimu ila fahmi syari'ati fadharat ulumu. Umat muslim itu membutuhkan untuk memahami ilmu syariah. Maka dari itu muncullah ilmu alif usulul fiqhi. Raqmur rabi'ah faradul qur'anu 'alal muslimina an nuktah fi ahwalil kauni. Kira-kira jawabannya apa yang tepat ya? Yaqra'u au yafhamu? Nah, sahih. Jim, yatafakkaru. Faradul Qur'anu 'alal muslimina ay yatafakkaru fi ahwalil kauni. Jadi jawabannya sudah ada dalam materi yang tadi ya, sudah ada dalam bacaan yang telah kita pelajari tadi. Ihtamal muslimuna bi nuktah fadharatil ulumut tabi'iyah. Kira-kira apa yang akan kita isi? Jawaban yang paling tepat adalah kitabul falaki. Kenapa kok tentang kitab falak ya? Maka dari itu kan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Jadi kita mengisi dengan kitabul falak. Lanjut nomor rukmu as-sadisah. Zuharul manhajut tajribiyyu awwala marratin fi tarikhil hadaratil basyariyah ala ulama'il Islam. U'tubira nuktah minal awailil ladina adkhalul manhajat tajribiyah. Siapa ya yang pertama kali mencetuskan atau memasukkan ilmu dan atau teori tentang eksperimen? Jim, Jabir bin Hayyan, karena beliau adalah orang yang pertama kali memasukkan tentang teori terapan atau teori eksperimen. Nomor 8, Raqmu Tsaminah. Hadzal kitabu alladzi sannafahu Jabir bin Hayyan. Nah, di sini tuh kitab-kitab yang merupakan karangan dari Jabir bin Hayyan. Nah, jadi isinya tadi, atau mungkin kalau teman-teman menyimak dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan tahu bagaimana jawabannya yang paling benar. Tepat sekali, jawabannya adalah Del Kitabu Al-Khawwas. Raqmu tasi'ah. U'tubira Ibnul Haisam minar ruwadi alladina asasul manhajut tajribiyah fi. Ibnu Haisam itu dianggap sebagai pelopor yang mendirikan teori terapan dalam ilmu apa? Naam, ilmu al-fiziyai. Lanjut, Raqmul Asyar wa alladzi awwalu man ista'mala takhbira fil jirahah. Siapakah ulama yang pertama kali menggunakan obat bius dalam sebuah perawatan medis? Tepat sekali, jawabannya adalah Ibnu Sina. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya atau isian yang pertama latihan yang selanjutnya.
sini ada beberapa soal yang di situ merupakan soal esai. Jadi kita bisa mengisinya ketika kita sudah membaca atau mengetahui dari teks bacaan yang telah kita pelajari tadi. Naam, ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Nastamir. Limada duharat ulumul qiraat. Ada yang tahu jawabannya? Limada duharat ulumul qiraah. Tepat sekali, jawabannya adalah li'anna al-muslima yahtaju ila qiraatil Qur'an as-shahihah. Jadi munculnya ilmu tentang membaca itu karena umat muslim sangat membutuhkan untuk membaca Quran dan memahami makna-maknanya. Raqmu tsani. Ma huwa al-ilmu alladhi yu'inul muslimina ala fahmi syariah. Ilmu apakah yang bisa membuat umat muslim itu bisa memahami ilmu syariah? Jawabannya adalah ilmu usul fikhi wal fiqhu. Tepat sekali. Lanjut. Nomor 3, ma hiya al-ulumu allati dhuharat bi fadli ihtimamil muslimina bil ulumi tajribiyah. Di sini artinya adalah ilmu apakah yang muncul karena perhatian umat muslim yang sangat besar sekali terhadap ilmu-ilmu eksperimen. Setelah kita baca tadi, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang telah muncul karena banyak sekali perhatian dari umat muslim. Dan itu adalah seperti halnya ilmu fisika wal kimia. Jadi karena perhatian umat muslim yang sangat besar sekali, muncullah ilmu terapan, misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan masih banyak sekali yang di situ itu berhubungan dengan ilmu-ilmu alam. Lanjut ya. Baik. Raqmu rabi'ah. Man huwa Jabir bin Hayyan? Siapakah Jabir bin Hayyan itu? Jawabannya adalah apa ya jawabannya? Yakni dia adalah ulama yang pertama kali memasukkan ilmu terapan dalam bahasanya. Jadi adalah dalam bahasa Arabnya huwa awwalu man adkhalal manhajat tajribiyah fi abhathihi. Ini sudah ada dalam bacaan tadi ya teman-teman. Jadi kalau ingin nulis bahasa Arabnya secara tepat, bisa kalian cek lagi bacaan dan bagaimana tulisannya yang benar dan tepat untuk kalian tulis dalam isian tersebut. Nomor 5, Raqmul khamisah. Mal kitabu alladhi allafahu Jabir bin Hayyan. Kitab apa yang dikarang oleh Jabir bin Hayyan? Nah, isinya adalah apa tadi? Ada 2 kitab yang mana itu sangat termasyhur. Salah satunya adalah Kitab Al-Khawas dan Kitab As-Sab'in. Kitabul Khawasi wa Kitabus Sab'ina. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah telah selesai. Semoga apa yang saya ucapkan tadi, yang saya ajarkan tadi kepada kalian menjadi sebuah kebermanfaatan, dan semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Baik, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Wasikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.